Halo, selamat sore. Selamat sore, Selamat sore, Bapak. sore Selamat sore, Pak. 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 Sinyal, gangguan sinyal kah? Kuliah. Ada, Pak. Baca bisa suara itu. Selamat sore. Sore, Pak. Suaranya kecil, Pak. Kalau begini, bisa lebih jelas? Sudah, Bisa, Pak. Pak. Oh, Bisa. ya. Jelas, Pak. Ya, oke, baik. Selamat sore, teman-teman. Selamat Eh, sore. ya, sudah lengkap ya, ada 20 siswa ya. Nah, ini sambil malam minggu, Tuan. Tapi teman-teman banyak yang masih dinas nih. Mas, Mas Fani dinas. Ya, masih dinas, Mas. Siapa lagi tadi? Tadi Mbak Clara masih dinas. Mbak Clara dinas di mana tuh? Di proyek Pak. Eh, nggak hujan, Mas. Mbak, nggak sedang hujan Enggak, tuh. Pak. Aman. Aman. Mbak Susna sedang dinas juga nih. Malam minggu masih banyak yang dinas ya. Iya, Pak. Masih di proyek kerja. Berapa jam, Mbak, di proyek masih di lapangan terus? Kapan libur nih? Jadi itu, Pak, apa kerjanya menyesuaikan jam kerja pekerja. Kalau misalkan ada lembur ya sampai jam 10. Yang penting ada hitungan lemburnya ya. Iya, Pak. All in, Pak. All in. Oke, Buat semangat, semangat. Ya, semangat, teman-teman. Ya. Nah, baik. Ya, saya sore ini akan memberikan gambaran tentang proyek yang teman-teman akan bisa kerjakan. Termasuk nanti akan saya share beberapa referensi yang nanti teman-teman bisa gunakan sebagai bahan di dalam penulisan proyek. Ya. Nah, kemarin sudah ada yang bertanya, misalkan menggunakan ini ya teknologi kesehatan lingkungan yang ini dust collector, gitu ya, dust collector. Nah, ini boleh enggak? Nah, begini teman-teman. Eh, Rencana pembelajaran yang sudah kita susun untuk mata kuliah teknologi kesehatan lingkungan itu difokuskan kepada teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna. Jadi lebih khusus, lebih khusus dibandingkan kalau kita membicarakan tentang teknologi kesehatan lingkungan. Ya. Jadi kita memberikan singkatannya TTG, teknologi tepat guna. Ya. Memang ini kita fokuskan ke yang spesifik ini karena kita berharap teknologi-teknologi kesehatan lingkungan ini juga eh, bisa langsung diaplikasikan oleh masyarakat, baik secara komunitas maupun secara individual. Harapannya ya, teknologi-teknologi ini memang nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kenapa orientasi kita ke situ? Karena upaya-upaya kesehatan lingkungan ini lebih baik atau lebih bijaksana kalau dimulai dari orang per orang, dari orang. Sehingga yang kita kedepankan itu adalah teknologi tepat guna yang bisa dihasilkan oleh masyarakat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan biaya yang gitu. Nah, salah satu contoh manfaat teknologi tepat guna untuk kesehatan lingkungan misalnya adalah individual composting. Individual composting. Nah, individual composting ini salah satunya
ada diberikan nama eh, Takakura, metode Takakura. Teman bisa cari. Nah, termasuk sejarahnya seperti apa Takakura. Intinya bahwa Takakura ini adalah sebuah kotak atau sebuah tempat yang bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa kemana. Yang fungsinya adalah untuk menampung sampah organik. Ya, utamanya sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Nah, kemudian tempat sampah ini di, eh, dimanfaatkan untuk bisa memproses proses sampah-sampah organik ini menjadi kompos. Salah satu. Kita tidak membatasi eh, apa, kotaknya atau bloknya itu seperti apa. Tidak ada batasan. Makanya itu bisa digunakan oleh atau bisa dimanfaatkan oleh setiap orang, setiap keluarga tanpa banyak memakan biaya, tanpa banyak memakan tempat. Ya, teman-teman bisa cari nanti eh, composting, individual composting dengan metode Takakura. Bisa. Nah, itu orientasinya. Jadi, kita mencoba mencari atau menemukan teknologi-teknologi tempat yang bisa diadakan oleh masyarakat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Ya. Sehingga masyarakat tidak perlu berpikir terlalu jauh untuk berperan aktif di dalam menjaga kesehatan lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu orientasi. Nah, maka seperti yang saya sampaikan di awal bahwa teman-teman nanti identifikasi, lakukan identifikasi di daerah teman-teman tentang teknologi tepat guna yang sudah dimanfaatkan di daerah masing-masing. Bisa teknologi tepat guna itu untuk pengelolaan sampah, bisa teknologi tepat guna itu untuk pengelolaan limbah, bisa juga untuk pengelolaan ekskretan ketiga, atau juga pengelolaan air bersih. Silakan, silakan. Nah, teman-teman, pada prinsipnya teknologi tepat guna ini ya diorientasikan kepada bagaimana keadaan sekitar kita atau di lingkungan di mana masyarakat berada. Artinya kita melihat ada potensi apa eh, dari hasil-hasil samping kegiatan manusia. Ya, gitu. Manusia itu dalam kesehariannya selalu Pak, berusaha ya ya Pak, izin Pak, suara masih terputus-putus Pak. Ada ya beberapa teman. Iya. gitu. Ya, inilah namanya sinyal. Ya, sudah ada dekat kan nih? Sudah? Ya, mudah-mudahan Ya, nggak Pak. putus-putus lagi ya. Mendingan. Kalau putus, kita lebih baik kuliahnya di NTT saja. Ya, ya. Nah, saya ulangi ya. Jadi, eh, dasar pemikiran dari pemanfaatan teknologi tepat guna itu adalah ya, ada potensi apa yang berada di sekitar kita. Potensi dimaksud adalah yang sebenarnya adalah bahan-bahan sisa, bahan-bahan buangan yang keberadaannya memang itu harus dibuang eh, dari lingkungan manusia, tapi itu masih bisa dimanfaatkan, ya. Nah, eh, contoh seperti tadi, ya, di setiap rumah dihasilkan sampah domestik. Nah, sampah domestik itu punya potensi apa? Punya potensi apa? Ya. Nah, sampah domestik itu ya potensinya adalah bahwa sebagian besar dari sampah domestik ini eh, merupakan sampah organik. Nah, sampah organik ini bisa diolah menjadi
pupuk semacam itu, ya. Nah, kandungannya apa sampah organik? Nah, ini ini cara menggali potensinya. Nah, sebenarnya secara rinci teman-teman, potensi dari bahan buangan atau bahan sisa itu bisa dilihat dari yang pertama kuantitas atau jumlah. Kuantitas atau jumlah. Jumlahnya seperti apa sih? Banyak enggak sih? Kalau sedikit mungkin tidak terlalu berpotensi. Kalau banyak mungkin potensinya besar. Itu dari kuantitas. Dan dari yang kedua itu kualitas. Kualitas dalam arti unsur apa yang terkandung di dalamnya. Ya. Nah, jadi orientasi dari potensi itu ada dua itu. Secara kuantitas bagaimana, secara kualitas bagaimana. Nah, maka sebenarnya teman-teman kalau kita kita akan eh, merumuskan teknologi tepat guna yang akan kita pilih, itu langkah awalnya memang harus melakukan proses identifikasi. Identifikasi dulu. Ya, kalau misalkan kita mau mengelola sampah, nah sampah itu harus kita identifikasi dulu. Identifikasi secara kuantitas dan identifikasi secara kualitas. Dari situ muncul potensi yang seperti apa. Nah, nanti di bahan atau handout yang saya akan kirimkan nanti di situ sudah ada. Ya, teman-teman tinggal ambil saja nanti. Ya. Nah, setelah potensi itu kita temukan pada bahan buangan seperti limbah, sampah dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita melihat, ya, kita lihat di sekitar apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi teknologi tepat guna itu jangan hanya diadakan tanpa melihat dibutuhkan apa tidak. Ya, oh ini ada potensinya nih sampah, gitu ya. Maka kita akan buat teknologi tepat guna pembuatan kompos. Lah, kompos itu diperlukan nggak oleh penduduk, oleh masyarakat diperlukan nggak? Kalau memang diperlukan, berarti potensinya ada. Kemudian memang itu diperlukan. Kita bisa merumuskan teknologi tepat guna yang nanti bisa diaplikasikan. Ya. Kemudian orientasi berikutnya itu adalah tentang biaya. Biaya untuk teknologi tepat guna secepat mungkin menghindari biaya-biaya besar. Ya, karena pada prinsipnya tadi saya sebutkan ini nanti ya, harus bisa diadakan oleh masyarakat, ya, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Nah, itu beberapa dasar yang teman-teman bisa gunakan untuk eh, tahapan-tahapan dalam perumusan teknologi tepat. Ya. Baik. Nah, nanti detailnya teman-teman bisa lihat di handout ya. Ya, ada. Nah, sekarang kita bahas bagaimana nulis proyek. Nah, nulis proyek. Nah, oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Udah, Pak. Nah, ini sistematika penulisan laporan dari proyek mata kuliah teknologi kesehatan. Sudah. Oke, ya. Ini laporan singkat, laporan singkat eh, untuk penulisan laporan proyek. Nah, ini tidak perlu bab gitu ya, tidak perlu bab-bab. Ini adanya adalah nomor. Ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mau tambah lagi ya silakan. Ini minimal. Nah, eh, nomor 1 itu pendahuluan. Pendahuluan. Adalah laporan pendahuluannya tidak ada latar belakang. Nah, di dalam pendahuluan nanti berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Gitu ya. Nah,
latar belakang masalah ini nanti akan mereka tentang apa teknologi tepat guna itu diperlukan di daerah itu, ya. Apa teknologi tepat guna itu diperlukan di daerah itu. Nah, serta nanti teman-teman bisa mengungkapkan kalau memang teknologi tepat guna itu di, sudah diaplikasikan di tempat-tempat yang lain, nah, dengan hasil-hasil atau misalkan manfaat-manfaat yang sudah terpublikasikan. Nah, teman-teman bisa tulis dalam latar belakang. Jadi intinya di dalam latar belakang masalah ini nanti teman-teman ungkapkan mengapa di daerah tersebut diperlukan teknologi tepat guna. Ini sekalian teman-teman belajar tulis skripsi ya, skripsi ini skripsi gitu ya. Nah, kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu bahasa lainnya kan itu adalah pertanyaan pertanyaan atas masalah yang diungkapkan, ya, eh, yang nanti akan dipecahkan. Ya, masalahnya apa sih sebenarnya? Ya, tadi contohnya tadi, ya, kalau kita akan membuat tempat eh, composting, pembuatan kompos. Nah, masalahnya apa di situ? Di daerah situ, ya, eh, sampahnya banyak tidak digunakan dan dibuang, ya, tanpa ada pengelolaan. Ya. Nah, padahal di situ banyak potensi yang ada tidak yang dikandung oleh sampah. Nah, ini pertanyaan kita yang bisa. Ya. Nah, kemudian tujuan. Nah, teman-teman, tujuan ini nanti hati-hati. Tujuan ini sebenarnya adalah memuat tentang apa saja yang akan kita tulis di situ. Ya. Ini memang nanti tujuan ini kita tuliskan di dalam rangka menjawab perumusan masalah yang kita tetapkan. Ya, tujuan ini tentunya nanti akan terurai menjadi beberapa. Ini teman-teman mungkin belum belum memiliki gambaran kalau belum mencoba. Nah, jadi tujuan ini nanti, ya, merupakan uraian yang harus dicapai dalam rangka menjawab perumusan masalah. Nah, kemudian manfaat, kalau manfaat ini jelas, manfaat ini adalah maksudnya adalah manfaat dari penerapan teknologi tepat guna itu untuk siapa? Untuk siapa? Kalau teman-teman menulis proposal, pasti sini akan teruraikan tepat untuk mahasiswa sendiri, untuk institusi, untuk pelaksana program, ya, atau untuk eh, nanti, ya, orang lain atau pembaca yang juga mengembangkan teknologi tepat guna dapat. Nah, kemudian yang nomor dua ada dasar teori. Dan dasar teori ini ada beberapa nanti yang teman-teman bisa ambil dari tulisan saya, bisa ambil. Tapi kalau memang belum ada, nanti teman-teman bisa menambahkan, ya. Atau kalau misalkan yang saya kirimkan tidak ada materi tentang peta atau tinja, kita mencari sendiri teori tentang tinja. Jadi dasar teori ini adalah memuat tentang teori-teori yang berhubungan dengan tema yang kita angkat. Kalau temanya misalkan adalah sampah, berarti teori ini memuat teori-teori sampah. Kemudian teknologi tepat guna yang kita gunakan adalah composting, maka teori ini nanti teruraikan uh, tentang composting. Apa itu composting dan cara membuat composting. Akan seperti itu. Tidak usah banyak-banyak ya, teman-teman. Dasar teori tidak usah banyak-banyak. Ya, mungkin 3 sampai 4 halaman dah sudah cukup.
pada halaman. Nah, kemudian yang kedua tentang metode. Nah, metode ini minimal yang harus masuk di dalamnya itu adalah ya instrumen instrumen eh, atau alat ya, yang digunakan di dalam pengembangan teknologi tepat guna. Kalau tadi saya katakan misalkan Takakura metode atau metode Takakura. Nah, alatnya apa dalam Takakura ini? Ya. Ini bisa teman-teman gambar atau teman-teman cukup eh, memperlihatkan di sini dalam bentuk foto. Sudah, Pak. Nah, kemudian kalau sudah gambarnya ada ini di 3.2, teman-teman uraikan di situ bagaimana prosedur kerja dari teknologi itu. Sebenarnya seperti apa? Ini minimal dua ini ya, instrumen dan prosedur. Teman-teman kalau mau menambah itemnya lagi ya silahkan. Tapi minimal ada sudah dua. Instrumennya seperti apa, dan prosedur. Nah, kemudian untuk yang empat, nomor 4, nah ini ilmunya teman-teman ada di sini sebenarnya. Di eh, bagian pembahasan. Nah, pembahasan di sini minimal yang teman-teman harus masukkan itu adalah apa kelebihan, apa kelebihan-kelebihan dari teknologi tepat guna yang digunakan. Uraikan aja. Nah, kemudian yang kedua, adakah kekurangan? Uraikan kekurangan-kekurangannya apa? Misal eh, metode Takakura ya, Takakura. Kelebihannya apa? Kelebihannya eh, mudah untuk dilaksanakan, biayanya murah, mudah dilaksanakan. Eh, kemudian eh, hasilnya atau komposnya kualitas. Kekurangannya apa? Kekurangannya salah satunya adalah eh, ketika proses proses composting terjadi, itu salah satu yang muncul adalah muncul bau. Nah, kekurangannya maka di sini adalah bau yang tidak sedap. Karena composting dilakukan di dalam rumah, maka kalau baunya itu tidak sedap, maka ini menjadi kebutuhan. Nah, ini kekurangan. Nah, kekurangan ini teman-teman, kekurangan ini nantinya akan teman-teman rujuk menjadi sebuah saran. Kekurangannya apa? Kekurangannya baunya luar biasa kalau dilaksanakan di, di dalam rumah. Nah, maka bisa disarankan. Misal sarannya, ya compostingnya jangan dilakukan di dalam rumah, tapi di luar. Misalkan seperti itu. Sarannya kedua, kan tadi, bagaimana menghilangkan bau. Jadi bisa dilaksanakan di dalam rumah, supaya baunya hilang caranya. Ya, itu banyak banyak cara. Ya. Jadi munculnya saran di sini ini dalam rangka tadi, merekomendasikan atas kekurangan-kekurangan dari teknologi tepat guna yang digunakan atau dipilih. Ya. Oke, nah kemudian di kesimpulan ini, kesimpulan itu teman-teman nanti lihatnya di sini. Nah, dari tujuan ini, ya dari tujuan. Tujuannya apa tadi? Tujuannya misalkan eh, apa namanya menetapkan karakteristik dari sampah yang akan digunakan atau diproses di dalam kompos atau pembuatan kompos. Sini karakteristiknya, misalkan di tujuan satu. Nah, maka teman-teman di kesimpulan sini nanti akan keluar tujuan satu itu apa, tujuan satu
pasti berisi tentang karakteristik atau potensi dari sampah. Ya. Kemudian karakteristik yang kedua, tujuan yang kedua apa? Nah, nanti akan muncul di kesimpulan yang kedua. Nah, kemudian teman-teman pada bagian akhir ada daftar. Ini teman-teman harus paksa ini ya, supaya nanti nulis skripsinya bagus. Gitu ya. Maksanya bagaimana? Maksanya bagaimana? Ya. Nah, nanti di di terutama di dasar teori itu akan muncul teori atau konsep yang diambil dari referensinya siapa gitu kan. Nah, kemudian nanti ya referensi itu tertulis di dalam daftar pustaka. Nah, supaya sinkron teman-teman dan tidak teman-teman tidak hanya sekedar menulis tanpa tahu dalamnya seperti apa. Maka penulisan daftar pustaka ini ya eh, teman-teman menggunakan Mendeley ya. Sudah pernah? Sudah pernah belum? Ya, ini latihan Belum. ya, latihan, latihan ya, latihan. Ya. Nanti cari tutorial eh, untuk menulis referensi secara otomatis. Jadi teman-teman nanti biar tidak apa namanya tidak terlalu tertinggal dengan teknologi-teknologi yang sekarang digunakan di dalam pembuatan karya-karya ilmiah gitu ya. Pak pakai boleh boleh ya, boleh boleh ya. Bahkan kalau teman-teman sudah biasa nanti untuk menulis yang kedua ini dasar teori ini teman-teman bisa ya mendeteksi referensi-referensi ini dengan menggunakan artificial intelligence. Pakai aja nggak apa-apa, pakai ChatGPT gitu ya, boleh boleh saja gitu ya, boleh nggak apa-apa ya. Nanti bisa diidentifikasi ya dengan menggunakan ChatGPT. Dari ChatGPT nanti teman-teman akan dirujuk, misalkan pengertian tentang composting, gitu ya. Pengertian tentang composting ya. Nah, nanti ChatGPT akan merujuk ya pengertian composting adalah begini begini begini, kemudian referensinya apa. Nah, kalau sudah ketemu referensinya teman-teman ambil ya, teman-teman ambil. Nah, diambil, di-download, kemudian dikumpulkan. Kumpulkan eh, di dikolek, dikoleksi di Mendeley, Mendeley. Ya, coba cari deh. Tapi kalau teman-teman biasa nulis menggunakan beberapa beberapa eh, apa namanya aplikasi di dalam artificial intelligence itu banyak sekali. Ya, makanya saya mengharapkan nulisnya jangan nulis-nulis yang tradisional gitu ya. Gunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah ada. Biar bekerja lebih cepat dan hasilnya bisa lebih bagus. Gitu ya. Itu ya. Dong anak-anak kita, adik-adik kita itu yang SMP, SMA udah pinter-pinter loh ya. Nah, teman-teman ini kan nanti lulus sarjana ya tidak boleh kaptek. Ya, harus ngikuti. Nah, salah satu eh, kelebihan teman-teman nanti akhirnya dipaksa untuk mengenal eh, teknologi-teknologi di dalam pembuatan karya tulis ilmiah dengan memanfaatkan artificial intelligence yang sekarang sedang benar-benar dipakai oleh semua. Ya, gunakan itu ya. Sambil nyicil teman-teman untuk belajar menyusun skripsi dengan cepat dan berkualitas. Itu Mbak Karolin ya. Semangat, semangat. Memang harus begitu. Masa nanti lulus D3 sama S1 nggak ada peningkatan apa-apa gitu. Ya, nah salah satunya kan bisa menggunakan beberapa fasilitas artificial intelligence itu. Ya, itu nanti kalau diajak atau dikonsuli, kalau teman-teman nanti sudah lulus kemudian jadi CI gitu ya,
dikonsuli oleh mahasiswa S1 gitu. Wah, teman udah jalannya, nggak bisa memanfaatkan itu. Ya, nah nanti kalau di dalam proses penyusunan laporan proyek ini, teman-teman ada masalah, ada yang perlu didiskusikan, silakan aja, tidak apa-apa. Ya, Eh, sebenarnya kalau teman-teman mau membentuk grup WA atau grup apa, gitu ya, WA, Tele dan lain sebagainya, untuk digunakan digunakan sebagai media untuk diskusi, tidak apa-apa. Dalam rangka menyelesaikan proyek. Itu Mbak Caroline ya, bisa nanti bisa dibentuk. Ya. Eh, Sehingga kalau ada pertanyaan dari satu mahasiswa, ya mungkin pertanyaan itu bukan hanya untuk satu mahasiswa, maka tidak perlu saya jawab satu-satu gitu ya. Nah, bisa satu jawab sekali jawab, bisa 5 orang terjawab semua. Ya, nah, oke, silakan. Ini dulu teman-teman untuk sistematika penulisan dari laporan proyek dari mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan. Silakan yang mau eh, mendiskusikan beberapa hal tentang sistematika penulisan ini. Yuk, silakan, Mbak Karolin. Pak. Ya, Ya, siap Pak. Terima kasih untuk kesempatan dan penyampaian dari Bapak mengenai sistematika ini. ya, Apakah perlu dilengkapi juga dengan proses waktu pembuatan dan tempatnya, Pak? boleh, boleh, boleh. Ini Ya, nanti kita sisipkan di mana, Pak, ini? Di prosedur, Kak, Pak? ya, di eh, nomor 3 di metode, Metodenya, ya, Pak. tambahkan aja di situ. Bahkan bisa dimasukkan di metode itu. Jadi Ya, hal-hal yang terkait dengan bagaimana eh, cara eh, melaksanakan, ya, melaksanakan TTG itu seperti apa, nanti tulis saja di komponen yang ketiga di metode. Waktu, tempat, dan lain sebagainya pasti masuknya di metode. Ya, silakan Mbak ya, masukkan di situ aja. ya. Ya. Yang kedua, Pak. Ya, Ya, ini kebetulan setelah sharing dengan teman-teman di kantor, itu ada teman yang memang menggunakan apa, membuat pupuk composting dengan sistem ekoenzim, Pak. Apakah boleh. termasuk? Ya, betul Mbak. Bisa, Oh, ekoenzim ya. betul. Ini kemarin saya coba ke tempat, kebetulan beliau punya tempat penangkaran bibit Ya, tanaman pertanian. Saya coba ke tempatnya, ternyata sudah habis Pak yang dia kelola sebelum-sebelumnya. heeh. Kemarin saya minta dibuatkan ulang. Jadi hasilnya Heeh, heeh. katanya hasilnya 14 hari Pak baru Oh, bisa nampak. Itu apa bisa yang Pak. yang penting ada prosedurnya jelas, bisa Ya. dituliskan. Oh Kemudian ya, kalau kalau bisa ada foto-foto prosesnya lebih baik lagi Mbak. prosesnya. Ya. Kalau hasilnya Kalau kan masih hasilnya 14 hari ya. yang akan datang. Nah, prosesnya saja. Oh ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Itu saja. Oke, masih teman-teman? Permisi Pak, izin Silakan, bertanya Pak. Mas. Oke, Nah, saya Nanda Pak. Kan silakan untuk Mas Nanda. teknologi, oke, untuk teknologi tepat gunanya ini tuh jauh, masih di satu wilayah tapi agak jauh gitu Pak. Kalau misalkan ya ngapunten, kalau kita tidak memungkinkan untuk foto secara langsung gitu, pripun Pak, adanya ini baik dari Instagram atau dari Google itu Gak gimana apa-apa, Pak? gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Itu bagian dari metode kan. Kalau memang kita tidak Ya, bisa datang langsung, ya kita bisa mengadopsi dari beberapa
media yang sudah terpublikasikan. Tidak apa-apa, Mas. Oh, iya. Yang penting bisa Iya, iya. dipertanggungjawabkan aja ya. Oke, siap Pak. Boleh, boleh. Tidak harus datang. Ya, tidak harus Oke, datang ke lokasi tempat di mana TTG itu digunakan. Tidak harus, Mas. iya. Oke. Siap Pak. Terima Baik. kasih Pak. Iya, Mas Nanda. Oke, masih ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Nadira. Iya, Pak. Ini saya memastikan apakah juga termasuk ya, Pak. Eh, saya kan dapat info dari teman. Nah, itu Ya, ada dia itu membuat mesin penghancur sampah alat suntik, Pak. Memang sudah pernah PKL di puskesmas sini, Pak. Puskesmas di Sumber Beras Banyuwangi sini. Nah, itu juga termasuk, katanya termasuk penerapan teknologi tepat guna. Itu gimana, Pak? betul. Boleh, Oh, Mbak. termasuk. Ya, Boleh. itu bagian dari teknologi tepat. Di mana alat itu memang bisa di- dikembangkan atau dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Gitu. Ya, biayanya juga tidak terlalu mahal dan itu memang bisa mendukung pelaksanaan kelestarian dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Boleh, Mbak, silakan. Ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ini sudah ada 3 ya teman-teman. Mudah-mudahan menginspirasi. Dari Mbak Caroline ada ekoenzim, Mbak Nadira ada mesin penghancur eh, sampah sisa dari SPET ya, SPET ya. Kemudian yang Mas Nanda tadi apa, Mas? Oh, ini yang saya temukan tuh IPAL yang nantinya itu bisa menghasilkan biogas gitu Pak. IPAL jadi memang di wilayah tersebut tuh ada warga yang memang apa ya, produksi tahu dan tempe gitu Pak. Oh, Jadi, dari industri tahu. nggih, Ya, ya, ya. Bisa, bisa, Mas. Nah, ya, biasanya sih kalau seperti itu memang komunal, Mas, biasanya. Karena biaya iya, biaya untuk IPAL memang nggak besar ya. Maka iya sih biasanya Pak. itu Tapi ada. kalau yang Nah, terdekat gitu ada sih Pak. Kalau yang lebih dekat sama tempat tinggal saya di sini tuh adanya biopori ya Pak, yang paling banyak sih Pak. biopori. Ya, biopori juga bisa. Biopori juga Oke, bisa. Ya. Nah, ini udah iya ada Pak. 4 nih teman-teman, 4 contoh yang teman-teman yang lainnya mungkin masih bingung gitu ya. Itu ada 4 contoh teknologi tepat guna yang bisa dilaksanakan di masyarakat ya dengan biaya yang tidak besar dan memang benar-benar itu bisa dimanfaatkan. Nah, mudah-mudahan dari Mas Izin, Nanda, Pak. ya Mbak Nadira, Mbak Caroline bisa menginspirasi yang lain. Silakan Mbak, Mbak Clara. Pak, izin, Pak. Yuk, Kalau silakan. di proyek kan ada, Pak, ya itu yang kayak gitu, Pak. Adanya hanya biopori sama gas trap itu, Pak. Boleh nggak, Pak, pakai itu, Pak? Gas trap. Perangkap lemak itu Mbak. Iya, betul, Pak. Ya, boleh, boleh Mbak, perangkap lemak. Tapi perangkap lemaknya jangan perangkap lemak yang bermesin yang pengoperasiannya menggunakan mesin loh ya. Grease Oh, trap nggak yang pakai. individual aja. Grease trap Iya, individual. benar, Pak. Benar. Betul. Bisa Oke Mbak. deh. Ya, pakai grease trap itu. Hmm, oke. Mana ada lagi? Izin, Eh, Bapak. Ya, izin Pak. Pak, Silakan. Go. Eh, izin Pak, mungkin kalau apa di rumah itu kan ada adik saya kan buat dari lem mineral itu loh, Pak. Tetapi saya lupa General, namanya. untuk apa? Ya untuk anu apa ditanam terus saya lupa teknologinya itu apa itu ya. Enggak apa-apa ya Pak kayak gitu. Iya, iya, Buat iya. bahan Ditanam limbah gimana? Ditanam gimana? di tanah. Di tanah. Terus? Iya. Nanti apa dibuat untuk membuang apa itu kayak limbah itu terus nanti kayak jadi pupuk gitu Pak. Nah, ini sepertinya biopori nih. Hmm, iya mungkin Composting biopori sepertinya.
Gak apa-apa, Mas, gak apa-apa. Ya, secara konsep bisa masuk karena itu berasal dari masyarakat, bisa diaplikasikan di masyarakat dan bisa dimanfaatkan untuk proses pengelolaan lingkungan. Silakan ditulis saja. Ya, Iya, Pak. barangkali ini nanti akan menginspirasi eh, TTG bisa ditempatkan ke tempat-tempat yang lain, Mas. Kalau memang belum belum banyak diaplikasikan. Tulis saja, tulis saja. Oke, masih ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau alat penetas telur otomatis masuk nggak, Pak? Alat penetas telur otomatis. Mau digunakan untuk apa, Mbak? Mau Mau bau, digunakan untuk menetaskan telur, iya, tanpa induknya. gitu ya? Hmm. Nah, sekarang pertanyaannya, alat itu bermanfaat atau punya punya manfaat untuk memperbaiki lingkungan enggak? Itu teknologi tepat guna, tetapi bukan teknologi tepat guna Oke, oke. untuk kesehatan lingkungan, tapi untuk teknologi tepat guna peternakan itu, Mbak, pasnya. Itu. Ya, Oh, oh, ya, cari yang lain deh. Bisa juga kalau memang ya mesin petak itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan misalkan mereduksi sampah. Boleh kalau semacam itu. Ya, tapi kalau dia dimanfaatkan memang untuk menetaskan telur, nah itu bukan di kesehatan lingkungan, Pak. Itu adanya di teknologi tepat guna di peternakan. Gitu nggak? Coba dicari yang lain nggak? Ayo silahkan lagi. Mbak Nilam udah ketemu Mbak Nilam? Mbak Nilam masih repot itu. Ya, gimana teman-teman? Masih ada lagi? Mbak Susna sudah ketemu teknologinya? Masih Kalau Mbak repot. Susna kemungkinan bisa sama dengan saya, Pak. Soalnya kalau di Oke. proyek hanya biopori dan distrap itu, Pak. Oh gitu, bagi aja lah satunya biopuri, satunya gistrep. Biopori, Pak, Oh, nanti. Mbak Susna ke biopuri, terus Mbak Clara di gistrepnya, gitu ya? Baik, Ya, Pak. Pak, nanti aja, Oh, Pak. oke, Mbak Nabila sudah punya gambaran? Mau ngangkat TTG yang mana, Mbak? Mas Novian sudah punya rencana? Iya, ekoenzim, Mbak, namanya. Ini barusan. Oke, ya, oke, ya. Nah, baik teman-teman, itu sudah banyak ya tadi, sudah banyak contoh-contoh dari TTG yang dikembangkan di lingkungan sekitar teman-teman ya, yang tadi sudah coba diusulkan ada ekoenzim, ada grease trap, ya, ada biopori, ya, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh ya, silahkan dicari yang lainnya yang saya berharap sih ada TTG baru yang memang belum terlalu banyak diekspos gitu. Kayak tadi masih apa tadi gitu ya, itu mungkin belum banyak diekspos tapi sudah punya manfaat yang luar biasa untuk kelestarian. Nah, oke. Nah, berikutnya teman-teman perlu waktu berapa lama untuk menyusun ini? Ayo, teman-teman perlu waktu berapa lama untuk menyusun ini? Di kalender pendidikan ujian akhir semesternya kapan? Bulan berapa? Eh, Pertengahan Juli Juli kayaknya. kayaknya, Pak. Juni apa Juli? Juli.
Juli. Ya, setelah tanggal 12 itu informasi dari Ibu dosen yang materi apa kemarin perencanaan, Pak. Sebelum Ya, tanggal ya. 12 Juni. Oke, berarti teman-teman ada kesempatan menyusun itu sampai sampai minggu ketiga bulan Juni. Minggu ketiga bulan Juni. Gitu kan? Karena kita harus presentasikan nanti. Ya, tulisan teman-teman dipresentasikan nanti. Paling tidak kalau di sini ada 20 mahasiswa ya, 20 mahasiswa. Kalau satu sesi itu kita pakai 4 atau pakai 5, ya, 5 mahasiswa, itu, nah berarti kita bentuk 4 pertemuan. Itu 4 pertemuan. Ya. Kalau 4 pertemuan, itu satu pertemuan 2 tatap muka, nah berarti kita butuh tuh dua, dua, dua pertemuan atau 4 tatap muka. Ya, 2 pertemuan berarti 2 minggu. Nah, maka bisa masuk nanti di bulan Juli. Nggak berani deh. Minggu ketiga bulan Juni. Minggu ketiga bulan Juni. Ya, minggu ketiga bulan Juni. Saya minggu ketiga bulan Juni. Nanti eh, dealnya kita lihat kalendernya. Tapi kalau menggunakan estimasi dari pertemuan yang kita gunakan dan UAS yang akan dilaksanakan, maka di akhir bulan Juni atau minggu ketiga bulan Juni teman-teman harus selesai eh, membuat laporan ini. Itu kurang lama kah? Sebulan pas, Pak. Ya, sebulan sudah cukup deh. Sebulan cukup. Nah, nanti bentuk grup, kemudian kita bisa diskusi di grup itu kalau teman-teman ada masalah ya, atau ada yang perlu didiskusikan tentang pembuatan laporan. Baik, Pak. Itu ya Mbak Karolin, coba dibentuk grupnya, nanti bisa pakai Yes. grup tele atau grup WA Iya. untuk media diskusi kita. Gitu. Oke, masih ada yang perlu didiskusikan? Bapak, permisi. Saya Ya, izin bertanya lagi, Pak. silakan, silakan. Eh, untuk yang saya temukan tadi kan penghancur sampah alat suntik itu, Pak. Ternyata Ya, sudah pernah ada yang eh, meneliti itu. Jadi sudah ada jurnalnya. Tapi kebetulan itu di tahun 2019, Pak. Itu bagaimana, Pak? Itu dengan lokasi yang sama. Apakah maksudnya boleh dikutip untuk daftar pustaka atau eh, mencari lagi aja Pak yang tidak sama lokasinya dengan penelitian terbaru begitu Pak? eh, tidak ada ketentuan boleh dan tidak boleh kalau sudah diwujudkan dalam sebuah artikel dan dipublikasikan di dalam itu malah lebih bagus. Artinya nanti artikel itu bisa dirujuk sebagai salah satu referensi untuk menyusun laporan ini. Tetap boleh, tetap ya, tetap boleh diangkat. Apa sih manfaatnya nanti? Antara lain manfaatnya mungkin di tempat lain belum belum banyak digunakan atau malah belum ada yang memanfaatkan metode ini. Nah, maka tetap saja diambil, diangkat, dan rujuklah, ya, rujuk apa namanya temuan-temuan yang dihasilkan oleh peneliti. Tidak apa-apa, pakai saja ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, masih lagi? Oh, mungkin bertanya boleh Pak. Silakan, silakan.
Kalau tentang solar Solar panel, panel. Wah, ini kayaknya teknologi yang bukan teknologi tepat guna nih. Ini perlu perlu biaya yang cukup besar untuk pengadaannya. Atau misalkan saya solar panel yang murah meriah. Apakah seperti itu? Ini kan solar panel ini pasti nanti produksi dari perusahaan, bukan produksi dari masyarakat kan? Masyarakat hanya merakit saja. Begitu kan? Halo Mbak, gimana solar panelnya? Apakah itu hasil buatan eh, masyarakat sendiri atau dari industri? eh, ini sih merubah energi matahari menjadi listrik. Eh, sepertinya itu teknologi teknologi yang memang diciptakan atau dibuat oleh perusahaan atau industri. Ya. Nah, kalau kita kembali ke eh, pemahaman yang tadi tentang metode teknologi tepat guna, ya, bahwa teknologi tepat guna ini teknologi yang diciptakan oleh masyarakat dan diperuntukkan oleh masyarakat, ya, dengan biaya yang tidak. Nah, kalau solar panel itu eh, produk dari industri, ya, maka tidak masuk di dalam teknologi tepat guna. Kalau teknologi kesehatan lingkungan, iya bisa masuk. Tapi kalau teknologi tepat gunanya, eh, lebih baik jangan mengambilnya. Ya, kecuali kalau memang solar panelnya itu ada kekasan, khasnya di mana yang eh, apa, yang dibuat oleh masyarakat. Kalau misalkan ada kekhasan seperti itu, boleh diangkat. Tapi kalau nggak ada kekhasannya, berarti itu adalah produknya perusahaan. Ya, ganti yang lain, Pak. Yang lain. Itu sama dengan dust collector yang kemarin ditanyakan, nah, ya, gimana, Mbak? Ya, Pak. Permisi Pak, Silakan izin saja. izin tanya lagi Pak. Untuk teknologi tepat guna ini tadi kan diharapkannya kan yang dengan harga yang relatif terjangkau ya Pak kalau dibuat. Ya, Nah ini misalkan gimana ya? Kadang itu di Google itu udah ada tertera biayanya pembuatannya sekian gitu Pak. Jadi dikatakan mahal itu maksimal berapa gitu Pak. oh, terus spesifikasi eh, tentang grade mahal dan tidaknya gitu ya. Iya Pak. Nah, kalau mahal dan tidaknya memang relatif. Solar system itu bagi orang yang berduit juga mahal, Mas. Dianggap murah gitu ya. Heater itu untuk orang yang berduit juga tidak mahal. Tapi untuk orang yang tidak berduit, eh, nah makanya mungkin orientasinya ganti aja, jangan mahal dan tidak mahal ya. Tetapi adalah bahwa metode itu bisa diciptakan oleh masyarakat sendiri dan dimanfaatkan untuk masyarakat belajar Oke, siap, ya, siap, paham. Oke Pak. Terima kasih Pak. sama-sama. Oke, cukup teman-teman. Oke, nanti bisa dilanjutkan di grup yang dibentuk Mbak Karolin. Ya, Tanya Pak, silakan. Oh iya, silakan Mbak Rofi. Pak kalau bikin JMS boleh nggak Pak? Ji, JMS itu apa? seperti eh, EM4. Jadi itu semacam starter tanah gitu. Oh, iya. Itu dari apa?
dari kentang dan humus gitu, Pak. Bahan dasarnya. Ya, Bagaimana? mirip dengan equation. Boleh, Pak. Intinya kan dia bisa juga memanfaatkan sampah-sampah organik yang lain, sampah-sampah organik yang lain, itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan PM4 itu. Silakan, apa-apa. Boleh, Iya, boleh, Pak. Pak. Angkat saja. Mirip kok, itu ekoenzim juga bisa semacam. Iya, Pak. Silakan, Mbak Rofi. Iya. Oke, masih lagi? Izin permisi, Pak, izin. Yuk, silakan, silakan. Pak, kalau misalkan pengolahan sampah dijadikan energi listrik masuk Pak? Eh, alatnya apa, Mbak, untuk memproses itu? Kalau kayak ini sih, misalkan, eh, tinja diolah, ditampung, diolah, kemudian muncullah gas, biogasnya. Nah, kenapa nggak pakai itu? Ya, kan tidak perlu alat yang bermacam-macam, tidak perlu alat tambahan yang eh, uang dan bisa diadakan oleh masyarakat itu sendiri. Biogasnya saja Pak yang diangkat, ya, biogasnya saja. Ya. Barangkali eh, kalau biogas secara umum sudah banyak, tapi mungkin ada temuan-temuan baru yang dihasilkan oleh masyarakat, ya, tentang instalasi biogas ini. Biogasnya, oh ini biogasnya lebih sederhana, instalasi biogasnya lebih sederhana. Ya. Tapi kalau proses itu kemudian eh, banyak alat-alat yang memang nantinya harus menyita apa namanya, potensi masyarakat itu sendiri, baik jangan Pak, nanti akan sulit diaplikasikan di tempat. Ya. Jadi saya berharap memang nanti dari Pak Karolin, dari Mas Nanda, ya, dan yang lainnya nanti bisa tukar. Harapan saya begitu, bisa tukar. Oh, di sini ada TTG ini, di sana ada TTG ini. Ya, di sini belum diterapkan, di sana sudah diterapkan. Nah, bisa saling eh, apa namanya, eh, memberikan informasi itu dan akhirnya di lingkungan sekitar kita bisa melakukan secara maksimal. Ya. Itu harapan-harapan yang eh, saya inginkan. Jadi kita bisa tukar informasi, kita bisa memanfaatkan eh, teknologi tepat guna itu, ya, di tempat-tempat yang lain. Oke. Itu Mbak, yuk cari yang sederhana saja. Misal ada lagi di daerah pegunungan, ketika ketika musim hujan, ya, banyak terjadi eh, longsor ataupun menimbulkan tercemarnya air atau air berubah menjadi keruh. Nah, adakah teknologi untuk melakukan penyaringan air itu yang sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Nah, kalau yang sudah-sudah itu ada namanya teknologi rapid sun filter, ada lagi namanya slow sand filter, itu yang sudah ditulis di banyak. Nah, barangkali ada cara lain, ya, yang teman-teman temukan di lokasi teman-teman. Misal, tang air ini ya, untuk menjernihkan air, ternyata ada masyarakat yang membubuhkan, membubuhkan bahan alami tertentu, sehingga bisa terpisah antara padatan dan airnya, sehingga dihasilkan air yang jernih. Nah, seperti itu bisa diangkat.
cuma disiapkan bak itu eh, perlu berapa bak, berapa besar, kemudian perlu berapa lama untuk mengendapkan, itu sederhana-sederhana semacam itu nanti bisa diangkat. Ya, halo, Ya, Pak. Mbak Nur, gimana Mbak Nur? Kalau kompor biomasa sederhana, Pak. Biomasa, dia menggunakan bahan apa Pak? Kayu atau sekam padi sama kaleng. Kan, kapan, kaleng. Sudah pernah dicoba Mbak? Sudah pernah nyoba belum? Eh, belum. Belum. Kalau seperti itu, kemungkinan yang terjadi adalah asap, produksi asapnya banyak. Mungkin loh ya, kalau dari bahannya loh ya, dari bahannya. Nah, maka kriterianya tetap masuk, Pak. Tetap masuk itu. Ya. Jadi, eh, teknologi itu dibuat oleh masyarakat sendiri dan dimanfaatkan oleh masyarakat di dalam mendukung kelestarian. Boleh, Pak. Diangkat saja. Oke. Oke. Ya. Nah, baik teman-teman. Ini pertemuan kita hari ini. Karena kita bagian malam minggu, mohon maaf kalau mengganggu malam minggunya ya. Yang mau malam minggu, tapi teman-teman masih banyak yang melaksanakan tugas kerjanya masing, jadi tidak terasa malam minggu gitu ya. Nah, oke, demikian pertemuan hari ini. Nanti kalau masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita bisa lanjutkan di grup yang bakal ya. Terima kasih. Kita hari ini saya kurang lebihnya mohon maaf. Nanti apa namanya, handout saya akan saya kirimkan ke Mbak Karolin ya. Saya tetap. Oke, terima kasih. Yang akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Iya. Mbak? Gimana Mbak? Oh ya, ini maaf Pak, menyampaikan informasi kalau minggu ketiga untuk deadline-nya Pak, minggu ketiga itu terjadi di tanggal 15 sampai 21 Juni Pak. Nanti saya cek kalender Kalender. pastinya sih. Ya, tapi Oh iya, gambarannya mungkin semacam ya ya. siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Salam Pak. Warahmatullahi sore, terima kasih Pak. Sore Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, izin lift ya.